Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Nisa pada pelajaran matematika, materi volume dan luas permukaan, bangun ruang gabungan. Silakan anak-anak buka buku kalian pada materi tersebut. Kita awali dengan bacaan bismillah sama-sama. Mudah-mudahan nanti anak-anak bisa memahami apa yang Bu Nisa terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk contoh yang pertama di sini terdapat dua bangun ruang gabungan, yaitu bangun ruang balok dan kubus. Pertanyaannya, sebuah bangun memiliki bentuk dan ukuran seperti gambar di samping. Tentukan volume bangun tersebut. Cara mengerjakannya, penyelesaiannya adalah anak-anak harus tahu dulu bangun di samping ini terdiri dari gabungan bangun ruang balok dan kubus. Maka nanti anak-anak mencari volume balok dulu, kemudian volume kubus boleh dibalik. Kalau sudah nanti dijumlahkan. Nah, sekarang cara mengerjakannya kita cari dulu volume balok. Masih ingat rumusnya, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Pada gambar di samping, panjangnya 20, lebarnya, karena lebarnya tidak ada keterangannya, kita lihat atasnya, lebarnya sama panjang sisi pada kubus, maka lebarnya adalah 10, panjang 20, kali lebarnya 10, dan tinggi baloknya 12 cm. Maka hasil dari volume balok adalah 2400 cm kubik. Kita lanjutkan ke mencari volume kubus. Di sini volume kubusnya sudah ada nilainya, rusuknya atau sisinya nilainya 10. Kita masukkan ke rumusnya, rusuk pangkat 3 atau sisi pangkat 3 yaitu 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000 cm kubik. Nah, nanti volume totalnya tinggal dijumlahkan, volume balok dijumlahkan dengan volume kubus yaitu 2400 ditambah 1000 hasilnya 3400 cm kubik. Insyaallah paham ya. Lanjut ke contoh berikutnya. Anak-anak perhatikan gambar di samping. Pertanyaannya, berapa cm kubik volume bangun di samping? Anak-anak harus tahu dulu, di samping ini adalah terdiri dari dua bangun, yaitu bangun ruang tabung dan bangun ruang kerucut. Nanti anak-anak boleh mengerjakan yang tabung dulu, baru dijumlahkan dengan kerucut. Masih ingat rumusnya ya? Kita cari dulu. Volume tabung, rumusnya adalah Pi kali R kuadrat dikali tinggi tabung. Karena R-nya di sini yang 14-nya sebagai diameter, maka R-nya 7 cm. Karena R-nya 7, maka Pi-nya menggunakan 22 per 7. 22 per 7 dikali 7 cm dikali 7 cm, tinggi tabungnya 12 cm. Kita cari yang bisa dibagi 7 sama dengan 7 berarti habis, yaitu 1. Berarti 7-nya tinggal 1, yaitu 22 dikali 7 dikali 12, hasilnya 1848 cm kubik. Setelah mencari volume tabung, kemudian lanjutkan untuk mencari volume kerucut. Rumusnya adalah 1/3 kali Pi kali R kuadrat dikali tinggi kerucut. Kita tuliskan 1/3 dikali, R-nya sudah tahu tadi, R-nya sama seperti jari-jarinya tabung, R-nya 7, berarti 1/3 dikali 22 per 7 dikali 7 dikali 7. Tingginya, tinggi kerucutnya belum diketahui. Di sini ada keterangan 18 itu mulai tinggi kerucut sampai tinggi tabung. Karena tabungnya sudah diketahui 12, maka sisa dari
18 kita kurangi dengan 12 itu adalah 6 sebagai tinggi kerucut. Kita lanjutkan menghitungnya. Yang bisa dibagi 3, 6. Berarti nanti 6 dibagi 3 menjadi 2. Kita cari yang bisa dibagi 7 adalah 7. Nah, sama dengan 22. Berarti 7-nya habis. Tinggal 1. 22 dikali 7 dikali 2 sama dengan 308 cm3. Volume totalnya adalah dijumlahkan 1848 ditambah 308. Hasilnya adalah 2156 cm3. Lanjut ke contoh berikutnya. Di sini dengan bangun yang hampir sama dengan contoh 1, tetapi perintahnya tidak mencari volume, tetapi mencari luas permukaan bangun di samping. Nah, di sini ada dua bangun balok dan bangun kubus. Yang ditanyakan adalah luas permukaan. Anak-anak nanti untuk mencari luas permukaan di sini kita lihat bangun atau bidang yang terlihat itu ada berapa dan yang tertutupi itu bangunnya apa. Yang tertutupi tidak usah dihitung. Contohnya cara mengerjakannya kita tuliskan. Untuk yang pertama boleh mencari luas permukaan balok. Kita masukkan rumusnya, masih ingat rumus luas permukaan balok yaitu 2 kali dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Panjangnya 20, lebarnya 10, sama seperti sisi kubusnya. 2 kali dalam kurung 20 kali 10 ditambah 20 kali 12 ditambah 10 kali 12 sama dengan 2 kali 200 ditambah 240 ditambah 120 sama dengan 2 kali 520 hasilnya 1040 cm/segi. Untuk yang baloknya boleh kalian gunakan rumus lengkap, tapi di sini kan ada satu bidang yang tertutupi. Untuk luas permukaan itu seperti kalian melihat yang di sisi luarnya saja, yang tertutupi nanti tidak usah dihitung. Nah, kita lanjutkan ke yang luas kubus. Anak-anak bisa membayangkan ya, untuk yang kubus di sini yang terlihat itu hanya 5 sisi. Pada rumus kubus adalah 6 kali rusuk atau 6 kali sisi kali sisi. Karena yang terlihat di sini adalah 5, maka ditulis 5 kali sisi kali sisi. Nah, sekarang kita lanjutkan. 5 kali sisi kali sisi, kenapa kok masih dikurangi lagi sisi kali sisi? Di sini kan ditumpuk, berarti ada 2 persegi yang berhimpit. Ada 2 persegi yang tertutupi. Nah, makanya kok 5 yang terlihat tadi kan 5 kali sisi masih dikurangi lagi 1 bangun per segi. Maka untuk kubusnya di sini tinggal 4 kali sisi kali sisi. Paham ya? Di sini nanti ada 2 bangun persegi yang berimpitan yang tidak terlihat, makanya dikurangi 2 kali per segi. Menjadi rumusnya 4 kali sisi kali sisi. Kita masukkan 4 kali 10 cm dikali 10 cm sama dengan 400. Luas totalnya, luas permukaan yang terlihat adalah 1040 ditambah 400 sama dengan 1440 cm/segi. Allah paham ya? Lanjut ke contoh yang terakhir. Nah, di sini ada 2 bangun, yaitu bola dan kerucut. Pertanyaannya adalah, tentukan luas permukaan dari gambar di samping
Nah, di sini nanti anak-anak yang ditanyakan hanya yang terlihat saja, bidang yang terlihat. Berarti nanti yang tertutupi adalah apa? Yang tertutupi adalah bidang lingkarannya. Nah, cara mengerjakannya adalah luas permukaan yang terlihat adalah luas bola. Luas bolanya di sini adalah setengah, luas dari setengah bola, ditambah luas selimut kerucut. Kita tuliskan luas bolanya, karena bolanya setengah, maka kita tambahkan dengan 1/2. Setengah kali 4 kali pi kali r kuadrat. Bolanya di sini kan hanya terlihat setengah. Maka rumusnya ditambahi setengah kali 4 kali pi kali r. Kita lanjutkan, yaitu setengah atau 1/2 dikali 4 dikali 3,14 dikali 10 kali 10, hasilnya 2 kali 314. Kenapa kok 2? 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 kali 314 per 100 dikali 100. 100-nya kita bagi sama dengan 1. Maka hasilnya tinggal 2 kali 314, yaitu hasilnya 628. Untuk bolanya di sini keterangannya setengah bola ya. Untuk yang kerucutnya di sini yang terlihat hanya selimut kerucut, maka rumusnya adalah luas selimut kerucut adalah pi kali r kali s. S adalah garis pelukisnya, sudah diketahui S-nya 12. Kita masukkan 3,14 kali 10 kali 12, hasilnya adalah 376,8 cm persegi. Nanti sambil dipelajari anak-anak ya, sambil lihat LKS. Kalau masih belum paham bisa hubungi Bu Nisa atau bisa tanya Bu Nisa lewat WA. Nah, di sini nanti, nah ini total luas permukaannya adalah 1004,8 cm persegi. Insya Allah paham ya anak-anak ya. Untuk menguji kemampuan kalian, di sini ada 4 soal. Soal yang pertama dan kedua mencari volume. Nanti bisa dilihat rumusnya. Ini seperti contoh 1 dan kedua. Untuk soal nomor 3 dan 4 mencari luas permukaan. Nomor 3 ini nanti balok dan kubus. Kubus yang terlihat tadi ada berapa? Bisa dilihat lagi materi sebelumnya. Yang nomor 4 di sini adalah tabung dan bola. Yang terlihat di sini tabungnya ada yang tertutupi. Yang tertutupi adalah satu lingkaran. Selamat mengerjakan. Nanti jika ada kesulitan bisa tanya lewat WA Bu Nisa. Terima kasih. Selamat mengerjakan dan semoga apa yang Bu Nisa sampaikan bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.